Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Yasin Ulandari dengan NIM 7042300008 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekologi Populasi yang berjudul Jenis Interaksi 3, Herbivore dan Mutualisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang herbivore. Herbivore itu adalah interaksi utama di mana hewan memangsa tumbuhan, dan herbivore secara tradisional dianggap menguntungkan bagi hewan dan merugikan bagi tumbuhan. Banyak contoh mutualisme melibatkan interaksi tumbuhan dan hewan, yang sebaliknya menguntungkan kedua spesies. Nah, herbivore ini juga adalah jenis predasi khusus karena herbivore tidak membunuh tumbuhan tersebut, tetapi hanya memakan sebagiannya saja. Lebih dari separuh spesies makroskopis di bumi adalah tumbuhan, sehingga berakibat sebagian besar interaksi antar spesies itu melibatkan interaksi tumbuhan herbivore. Kemudian dunia tetap hijau. Nah, dunia tetap hijau itu karena adanya herbivore dikendalikan predator dan penyakit, sehingga perilaku herbivore itu terbatas dan tumbuhan memiliki pertahanan untuk hidup. Ada juga mekanisme pertahanan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu telah mengembangkan berbagai pertahanan terhadap herbivore dan menciptakan persaingan koevolusi. Pertahanan ini bisa berupa adaptasi struktural seperti duri atau senjata kimiawi yang disebut zat tumbuhan sekunder. Zat sekunder ini seperti tanin, resin, alkoid, dan terpenoid diproduksi secara aktif oleh tumbuhan dengan biaya metabolisme untuk menggagalkan serangan herbivore. Keragaman kimiawi ini ada karena zat kimia yang menghalangi satu spesies herbivore mungkin tidak menghalangi spesies lain. Di sini ada gambar satu, itu menjelaskan tentang hubungan kelompok utama zat sekunder tumbuhan ditunjukkan dalam kotak dengan jalur metabolisme primer tumbuhannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hipotesis pertahanan tanaman atau tumbuhan. Jadi terdapat 3 hipotesis utama pertahanan tumbuhan atau tanaman. Itu yang pertama ada hipotesis pertahanan optimal. Jadi hipotesis pertahanan optimal itu menyatakan bahwa tumbuhan mengalokasikan pertahanan untuk memaksimalkan kebugaran individu, dan pertahanan ini mahal sehingga terdapat variasi genetik dalam senyawa sekunder, dan herbivore itu adalah agen selektif utamanya. Kemudian yang kedua itu ada hipotesis ketersediaan sumber daya. Nah, hipotesis ketersediaan sumber daya ini menambahkan bahwa kemampuan tanaman untuk mempertahankan diri dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia. Tanaman yang tumbuh lambat harus berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan karena kerugian akibat herbivore itu lebih sulit diganti. Di sini ada tabel 2, itu menjelaskan hewan herbivore lebih menyukai tanaman yang tumbuh cepat dan cenderung, sehingga dapat menghindari tanaman yang pertumbuhannya lambat, karena setiap daun mewakili investasi yang lebih besar bagi tanaman yang pertumbuhannya itu lambat. Tanaman yang pertumbuhannya lambat lebih rentan kehilangan daun akibat dimakan herbivore. Kemudian juga di sini ada contoh gambar 2, itu menjelaskan tentang hipotesis ketersediaan sumber daya pertahanan tanaman. Jadi setiap kurva mewakili spesies tanaman, kurva A hingga E, dengan potensi pertumbuhan maksimal yang berbeda. Tingkat pertahanan yang memaksimalkan laju pertumbuhan ditunjukkan oleh panah. Kemudian, tanaman yang tumbuh lambat harus berinvestasi lebih banyak dalam pertahanan karena kerugian akibat herbivore lebih sulit untuk diganti. Oleh karena itu, investasi lebih banyak pada bahan kimia pertahanan pada gambar 2 tadi, rangkum model konseptual hipotesis ketersediaan sumber daya, sehingga prediksi dari hipotesis ini adalah semakin tinggi tingkat pertumbuhan tanaman, semakin rendah investasi yang diprediksi dalam pertahanan. Menurut Coley, 1987 itu menguji prediksi pada 47 spesies pohon hutan hujan di Panama. Ini contoh pada gambar 3.
Nomor 3 ini menjelaskan hubungan antara tingkat pertumbuhan dan investasi pertahanan pada 47 spesies pohon hutan Panama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertahanan yang diinduksi dan koevolusi. Jadi, tumbuhan dapat mengaktifkan pertahanan setelah serangan herbivore. Contohnya itu rumput laut, itu spesies Ascophyllum nodosum, yang meningkatkan produksi fluorotanin saat digembalakan, terutama pada tunas basal yang penting untuk kebugaran tanaman. Tanin ini mengurangi jumlah telur gastropoda herbivore yang layak. Hewan herbivore juga berevolusi, menghindari bahan kimia berbahaya atau mengembangkan enzim detoksifikasi. Koevolusi ini terlihat pada interaksi antara pohon X dan ngengat musim dingin, di mana daun X menjadi kurang cocok seiring bertambahnya usia. Pada gambar 5, itu ketangguhan pohon ek yang muda atau daun yang Curtius robur itu dikumpulkan pada 19 Mei dan daun pohon ek tua yang dikumpulkan 10 Juni. Memiliki ketangguhan. Ketangguhan itu adalah salah satu cara tanaman dapat bertahan hidup. Daunnya kurang disukai oleh hewan herbivore. Menurut Fanny 1970. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mutualisme semut di pohon akasia. Jadi, sistem pertahanan mutualisme telah berevolusi antara pohon akasia berduri bengkak dan semut yang menghuninya di Amerika Tengah dan Selatan, serta Afrika. Semut bergantung pada akasia untuk makanan dan tempat tinggal, sementara akasia itu bergantung pada semut untuk melindungi dari herbivore dan tumbuhan pesaingnya. Di sini ada gambar, itu gambar semut yang sedang memakan badan Beltian dan nektar ekstrafloral dari akasia. Jika semut itu dihilangkan, pohon akasia akan cepat hancur karena semut berpatroli. Kenapa? Untuk menyerang herbivore dan membersihkan vegetasi di sekitar akasia dan juga menciptakan ruang bebas persaingan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang duri dan duri kecil sebagai pertahanan. Duri, taji, dan duri kecil pada tumbuhan darat sering dianggap sebagai pertahanan fisik terhadap herbivore besar. Pada Cactus Opuntia stricta memiliki lebih banyak individu berduri di pulau-pulau Australia dengan ternak merumput dibandingkan tanpa pengembalaan. Di Tanzania, pohon Acacia tortilis yang dilindungi dari pengembalaan tidak menumbuhkan duri. Kambing yang memakan akasia menyebabkan tumbuhnya duri, dan semakin banyak duri, semakin dikit tunas yang hilang. Ini dapat menunjukkan bahwa duri bisa menjadikan respon yang diinduksi terhadap herbivore. Kemudian itu ada fasilitasi pengembalaan di Serengeti. Itu di dataran Serengeti di Afrika Timur menunjukkan bagaimana herbivore dapat berinteraksi memperebutkan pasukan makanan. Zebra, wildebeest, dan gazelle tansum berimigrasi secara berurutan, masing-masing memakan bagian rumput yang berbeda. Zebra memakan batang, wildebeest memakan selubung dan daun, dan gazelle itu memakan rumput pendek. Pengembalaan berat oleh wildebeest mempersiapkan komunitas rumput untuk gazelle tansum, menunjukkan fasilitas pengembalaan. Ini adalah mutualisme di mana aktivitas makan satu spesies meningkatkan ketersediaan makanan untuk spesies lain atau saling menguntungkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dinamika populasi herbivore dan kompensasi berlebih. Pada gambar ini, banyak mamalia besar yang diperkenalkan ke wilayah baru mengalami ledakan populasi, diikuti oleh penurunan drastis karena berkurangnya pasukan makanan. Jadi terlihat pada populasi rusa kutub di Svalbard yang berfluktuasi tajam karena interaksi antara cuaca buruk dan kekurangan makanan. Kemudian ada hipotesis kompensasi berlebih, menyatakan bahwa pengembala sedang dapat meningkatkan produksi tanaman, namun tanaman merespon pengembalaan dengan pertumbuhan kembali tetapi jarang pulih sepenuhnya dari kerugian. Sehingga interaksi tumbuhan dan herbivore seringkali merupakan tipe predator dan mangsa. Menjelaskan tentang mycorrhiza, mutualisme penting. Jadi, jamur mycorrhiza tumbuh di akar tumbuhan yang membantu penyerapan nutrisi anorganik seperti fosfor dari tanah.
Sebagai imbalannya, jamur memperoleh karbohidrat dari tumbuhan. Mutualisme ini sangat penting terutama di tanah yang tidak subur. Contohnya, bibit pohon cemara Douglas di Oregon yang tidak memiliki mikoriza, tumbuh kerdil dan pucat, sementara yang terkolonisasi tumbuh normal. Mikoriza meningkatkan daya saing dan toleransi tanaman terhadap tekanan lingkungan. Simpulan dari presentasi yang saya jelaskan tadi, herbivore dan mutualisme itu merupakan interaksi yang penting dalam ekosistem. Herbivore itu mempengaruhi atau memengaruhi pertumbuhan dan dinamika populasi tumbuhan. Sementara tumbuhan mengembangkan berbagai mekanisme pertahanan untuk mengurangi dampaknya. Di sisi lain, mutualisme itu menunjukkan hubung saling menguntungkan antar organisme yang meningkatkan kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Secara keseluruhan, kedua interaksi ini berperan besar dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan lingkungan. Presentasi dari saya Fayasin Ulandari, memohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.